Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Teman-teman, di sini aku ingin membuka kenapa sih orang ini masih menjadi beban dalam hidup kamu. Hubungan ini hubungan yang toksik, aku bilang ya, hubungan yang toksik. Aku mau cek dulu kenapa sih dia itu berbuat seperti itu sama kamu. Nanti kita pakai kartu tarot. Tapi terutama aku mau pakai kartu ini dulu. Kenapa dia di sini sepertinya itu masih gangguin hidup kamu, terus-terusan ada, membayang-bayangi, dan lain-lain. Sepuluh kartu di sini. Oke. Ya. Di sini aku bacakan. Mungkin karakter dia adalah orang kanak-kanakan. Orang yang sebetulnya punya emosinya itu cepat naik darah ya. Dan dia di sini tuh tidak mengatakan ke kamu hal-hal yang jujur. Kamu nggak bisa percaya 100% sama dia. Di sini dia adalah orang yang aku lihat tidak bisa memilih, tidak bisa tahu keputusan itu apa yang harus dia lakukan. Dia jujur aja adalah orang yang takut akan sebuah perubahan. Dia takut akan kehilangan kenyamanan. Kalau dia memilih salah satu, takut gak bahagia lagi. Jadi dia gak mau ambil resiko. Yang ketiga, mungkin dia kulitnya itu sawo matang ya. Dia sawo matang. Terus kesehatannya baik. Dia orangnya visionernya ke depan. Kemudian aku melihatnya dia juga orang yang bugar, dari fisik bugar ya. Di sini kalian itu bertemunya itu tidak sengaja.
Bisa jadi dari sosial media, kemudian mungkin ini adalah orang lama yang sebetulnya nggak pernah kamu tahu juga. Terus dia adalah orang yang sebenarnya lelah ya secara pikiran, capek, mau berhenti, orang yang lonely, orang yang aku lihatnya pengen ada kehidupan atau pengen ada. Jadi dia nih tipe-tipe orang yang sebetulnya teratur, sehingga membosankan gitu lah. Hidupnya tuh membosankan. Makanya dia lelah di sini gitu loh, dengan kehidupan yang gitu-gitu aja. Dia pengen ada sesuatu yang wow, yang menantang, yang membuat hari-harinya itu cerah, yang orang yang sebetulnya udah nggak ada udah kayak kehilangan harapan gitu loh, lelah akan segala hal, mau berhenti di tengah-tengah gitu ya. Kemudian di sini dia adalah orang yang datang dengan kamu, yang kamu harapkan itu dia menjadi orang masa depan kamu, ya. Dia menginginkan di sini orang yang baru, orang yang benar-benar fresh di hidupnya dia, dan dia memilih kamu. Terus di sini mungkin dia sudah punya pasangan, dia tipe-tipe yang pemilih. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kalau orang udah punya pasangan tuh kan ada yang emang player ya, tapi dia bukan tipe player gitu, tapi emang dia menaruh hati khusus sama kamu. Kemudian di sini bisa jadi dia waktu menikah dulu itu udah kepentok sama umur, ya, bisa kepentok sama umur. Terus dia ini orang yang pikirannya itu kayak ruwet. Kemudian dia lebih seperti kayak orang yang kalau misalnya kamu ajak ngomong bisnis, kamu ajak ngomong mengenai dengan berbau uang, exciting ya, finansial. Karena tujuan dia, dan dia ini adalah orang yang bekerja keras sebetulnya gitu. Terus di sini orangnya itu perasa, sensitif. Dia bisa orangnya tinggi, ya. Kalau dia wanita, dia juga tinggi ya. Tapi kesannya kayak sombong, kayak nggak punya hati gitu loh. Kamu pokoknya mikir dia ini kejam banget sih gitu loh, kejam banget gitu loh, karena dia sebetulnya dia tuh gini loh, dia tuh orangnya lovable ya, sebetulnya dia tuh orangnya lovable. Sebetulnya dia adalah orang yang kalau diajak ngomong tuh enak gitu loh, tapi mungkin sama kamu itu ada perasaan yang cemas gitu loh, ada perasaan yang dia tuh admire kamu banget, admire kamu sampai dia itu sampai nggak mau salah ngomong gitu loh. Makanya dia tidak bisa mengekspresikan semuanya sama kamu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak merhatiin kamu. Sikap dia itu ngebuat ambigu. Nah, orang-orangnya seperti itu nih. Kemudian di sini ada Six of Hearts.
Artinya dia ini ingin ada suatu perubahan, tidak menyatakan perasaannya itu dengan gimana ya, sebetulnya dia tuh pengen sekali kayak ngomong sama kamu bahwa dia itu cinta gitu loh. Tapi di sini yang ditunjukin tuh kayak flat aja. Ya, kayak flat, kayak dia itu seperti sewajarnya aja, padahal sebetulnya cintanya tuh besar sama kamu. Ini kalau energi yang kurasakan seperti itu ya. Aku melihatnya juga dia tidak bisa kalau nggak berbagi hati. Porsinya mungkin dia orang yang sudah menikah, ya. Dia bukan tipe yang bisa mau komitmen dengan satu, tapi dia cuma butuh satu lagi, kayak gitu. Ini ada 8 of Swords, juga kebalik. Artinya sebetulnya kamu atau dia itu mungkin yang tadinya tidak berekspresi mulai ada sedikit perubahan, ya. Kemudian tapi di sini aku melihat dia itu ada sikap dominasi. Kalau dia nggak bisa dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa dekat sama kamu. Ya, karena di sini dia bukan tipe-tipe orang yang punya planningnya udah habis untuk ngedeketin kamu gimana, gitu, ya. Di sini ada 4 of Clubs, dimana dia mau ada hubungan yang solid antara kamu sama dia, bertumbuh bersama gitu. Tapi aku nggak tahu ini adalah orang yang sebenarnya ciri-ciri orang yang toksik. Dia nggak bisa lepas dari kamu. Ini orangnya sepertinya sih elemen-elemen water, itu udah pasti, ya. Kemudian di sini ada elemennya dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Tadi Scorpio, Cancer, Pisces. Dan ada dikit banget ya untuk Fire Sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Juga untuk sedikit banget juga untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn. Lebih didominasi sama water sign sama air sign, gitu. Dia ini di sini teman-teman, aku lihat kayak orangnya itu susah buat untuk mengekspresikan, orang yang mau aman, nggak mau ambil resiko. Tapi dia di sini berharap banget bisa terus dengan kamu.
Ini orangnya melekat banget sama kamu. Dia yang melekat ke kamu ya. Entah kamu juga apakah bisa merasakan kemelekatan sama dia. Dan dia mungkin beberapa kali mengabari kamu, sudah mengabari. Ya. Ingin rasanya dia tuh kayak mengungkapkan semuanya, tapi di sini juga aku lihatnya baru inisiatif dari dia. Sekarang kita klarifikasi. Energi dia ke kamu itu gimana? Lebih tepatnya. Seven of Swords, Six of Swords, Hermit, Ten of Pentacles, The Lovers, Ten of Cups. Energi dia ke kamu di sini adalah dia tetap bertahan dengan pendiriannya. Tapi kamu gak usah ngarep-ngarep dia datang sama kamu, dia pasti datang sama kamu. Kalaupun dia sekarang diem, dia benar-benar mengumpulkan uang, mengumpulkan, ya orang ini fokusnya sama pekerjaan. Kenapa dia diem sama kamu? Ya, sekalipun kamu penerangan, tapi di sini dia ada fokus yang lebih penting, yaitu abundance. Di sini aku lihat juga ada The Lovers dan The Ten of Cups. Dia maunya ya tetap sama kamu. Sekalipun kamu juga sudah punya keluarga, tapi kamu tidak bisa putus koneksi sama dia. Ya. Karena kalau dengan kamu, dia juga merasa komplit, seperti punya diterima. Seperti punya perasaan punya keluarga baru sendiri yang dia bisa sayangi. Mungkin kalau kamu di sini sudah punya anak, dia bisa menyayangi sebagai pengganti pendamping kamu yang sesungguhnya. Atau kamu kalau misalnya janda atau duda, dia di sini pengen ngayomin kamu, walaupun dia sendiri juga masih terkoneksi dengan orang lain. Dia butuh lebih dari satu pasangan untuk membuat dia komplit. Itu, ya. Jadi dia adalah tipe-tipe orang yang tidak mau ambil resiko. Jadi jangan dipaksa dia untuk memilih kamu atau pasangannya. Itu nggak akan terjadi. Dan kamu nggak akan bisa untuk merubah standarnya dia. Ya. Kenapa sih orang ini toksik sama kamu? Kenapa dipertemukan? Kita lihat ya. Karmic bond. Memang hubungan karmik. Achievement and good fortune. Sebenarnya kamu kalau sama dia, ya, jika ini memang karmik, sebetulnya karmik itu nggak ada yang positif, gitu loh. Tapi di sini dengan kamu bersama, sebetulnya kamu tuh kuat dalam hal keuangan atau apa. Ya mungkin biarpun ini hubungan karmik, tapi harus ada benefit. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh lakinya tuh ada sama dia. Ya, keberuntungan. Kalau tujuannya untuk masalah uang, kamu adalah orang yang bisa ngebuat dia maju. Bisa jadi dia adalah orang lama atau orang baru. Hubungan yang sudah lama, atau benar-benar dia itu mau ada satu pembaharuan dari hubungan kalian. Ya, aku lihat di sini nih orangnya benar-benar kayak
Bisa jadi dia merasa biarpun ini hubungan, misalnya hubungan lama, dia tuh ingin menghidupkan kembali relationship sama kamu. Buat dia, kamu itu adalah orang yang memberikan hawa baru hidup. Jadi kenapa dia di sini nggak bisa ngelupain kamu? Dengan kamu dia bisa jadi ada new insight. Jadi kamu tuh inspirasinya dia juga. Jadi kenapa dia nggak bisa ngelepasin keduanya? Ya karena saling melengkapi. Egois kelihatannya, tapi dari sisi dia, kalau dia bisa memilih, ya dia akan pilih. Tapi ini bukan tipe-tipe orang yang bisa ambil resiko, jadi mungkin egois. That's why kenapa dia datang dengan kamu, itu datang dan pergi. Ya karena kalau dia ngikutin itu akan jadi nyakitin buat kalian gitu loh. Jadi dia maunya ya hubungan yang seperti ini saja, yang hubungan yang asal terkoneksi. Tapi kamu nggak tahu kan, ketika kamu ngomong hai aja sama dia, dia tuh kayak hidupnya jadi kayak berlapis-lapis baru gitu. Ini orang gak akan ngelepasin kamu sih, karena kalian terikat dalam karmic relation, karmic bond. So ini adalah pembaca dari aku untuk kamu. Semoga kamu suka. Ambil yang baik-baik. Aku percaya bahwa segala hubungan yang negatif itu pasti ada celah untuk menjadi positif. Jadi kalau kalian memang di sini bisa supaya nggak terjadi hubungan karmik, kalau aku bilang sih harus saling memendam perasaan, dan itu memang sulit tapi beriringan gitu aja. Oke, see you when I see you. I love you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye bye.